Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nuwasilu darsana fi tafsir juz'il am min suratil mutaffifin min ayah wahidah ila sadisah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita tafsir juz amma di surat Al-Mutaffifin dari ayat pertama sampai ke 6. Ini min kitab at-Tashil li Ta'wil Tanzil. Wa nuwasilu bayan min al-muallif fi soal uzkur ba'du ahwalin nas 'inda qiyamihim li rabbil alamin. Kita akan lanjutkan materi yang disampaikan oleh penulis di sini Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Di poin pertanyaan, sebutkan sebagian keadaan manusia saat berdiri di hadapan Rabbul Alamin, saat dibangkitkan di hadapan Rabbul Alamin, dan kita sudah bacakan sebagian dari riwayat-riwayat hadis yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini, dalam kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil tafsir juz'il amma. Maka beliau di sini membawakan beberapa riwayat dan sudah kita bacakan ya. Sampai mana kemarin? Sampai di riwayat hadis yang cukup panjang ini dari Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihaihima, di mana waktu itu mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami bisa melihat Rabb kami pada hari kiamat? Kemudian beliau jelaskan kisah yang cukup panjang yang sudah kita bacakan sebagiannya. Intinya di sana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia, kemudian sebagian di antara mereka ya ada yang mampu melewati jembatan ataupun al-jisr atau sirat, titian sirat. Sudah sampai situ ya. Ya, sampai kepada sebagian mereka ada yang melewati jembatan tersebut, ada yang jatuh, ada yang ditarik dengan ya khototif atau kalalib, ya semacam pengait-pengait yang menyambar mereka, atau ada yang sobek-sobek badannya, bermacam-macam sesuai dengan amal. Sehingga ada yang juga yang sampai kepada tepi yang berikutnya, artinya melewati jembatan itu dengan secepat kilat. Ada yang seperti orang berkuda dan seterusnya. Nah, sampai kita lanjutkan di sini. Wa idza ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim, sampai kepada apabila mereka telah melihat bahwasanya mereka selamat dibandingkan ikhwan-ikhwan mereka, mereka pun berkata, Rabbana ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Kemudian mereka pun berkata, itu ikhwan-ikhwan kami, dulu salat bareng sama kami, puasa bareng sama kami, beramal, bekerja, ya, bermuamalah sama dengan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, idhabu, pergilah kalian. Ya, ini kepada sebagian orang-orang yang telah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, telah melewati jembatan tadi dan mendapatkan keselamatan. Mereka pun bertanya-tanya, mana ikhwan-ikhwan kita yang dulu salat bareng sama kita, puasa sama, iktikaf sama, ya, kemudian bermuamalah, gotong royong sama, kemudian melakukan aktivitas kegiatan sama, mana dulu yang bersama kami? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk mencari mereka di dalam neraka. Ya, subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa akhrijuhu wa yuharrimullahu
suwarahum 'alan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, pergilah kalian, yakni lihat di dalam neraka, jika kalian dapati orang-orang atau ikhwan kalian di dalam hatinya masih ada keimanan walaupun sebesar dinar, masih lebih besar daripada ya zarrah kecil sekali seperti semut hitam. Dinar kan agak gede. Jika kalian dapati dalam hati mereka masih ada keimanan walaupun ya sebesar dinar, maka keluarkan mereka. Fa'akhrijuhu, keluarkan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan suwar itu jamak surah, bentuk mereka atau wajah mereka itu diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimakan oleh api neraka, sehingga mereka bisa menandainya, ini si fulan, oh ini teman saya, dulu ini teman saya. Wajah itu tidak dibakar, ya, tidak terbakar penduduk api neraka, terutama ahli jannah yang masih di dalam api neraka. Baik. Fayatunahum wa ba'duhum qad ghaba fin nari ila qadamihi wa ila ansafi saqaihi fayukhrijuna man arafu. Maka mereka pun mendatanginya. Sementara orang-orang yang ada di dalam neraka itu sebagian mereka sudah ada yang tenggelam. Ada yang tenggelam di dalam api neraka itu, ya, telapak kakinya, ada yang sudah setengah betisnya. Maka mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Fayukhrijuna man arafu. Mereka pun mengeluarkan orang yang mereka kenal. Ya mungkin tetangga mereka, friend mereka, ya teman-teman mereka yang pernah mereka kenal, pernah bersama-sama tarawih, pernah bersama-sama ya mukul beduk. Yang satu mukul, satu enggak kan gitu. Jadi ketemu, kenal. Jadi makanya di sini disebutkan fayukhrijuna man arafu. Mereka mengeluarkan orang yang mereka kenal, yang pernah mereka kenal semasa di dunia. Jadi tidak terputus hubungan itu sampai di akhirat. Orang-orang yang pernah berteman, berkenalan, kemudian bermuamalah itu akan ketemu di sana. Demikian seterusnya. Ya, demikian seterusnya. Summa ya'uduna, kemudian mereka kembali lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi seperti itu. Idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar. Nah, sekarang silahkan kalian pergi lagi, keluarkan dari neraka. Kalian pilih yang kalian kenal, orang-orang yang di dalam hatinya masih ada iman separuh, ya, nisfu dinar, separuh dinar. Maka mereka pun kembali lagi dan mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Begitu seterusnya sampai kepada Allah Ta'ala perintahkan idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarrah min iman. Pergilah kalian, siapa saja yang kalian dapati dalam hatinya ada sebesar zarrah, biji sawi atau semut hitam, itu zarrah. Semut yang sangat hitam kecil itu ya. Nah itu. Jika masih ada keimanan sebesar itu atau seberat itu, maka keluarkan. Wa yukhrijuna man arafu. Maka mereka kembali mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Qala Abu Sa'id, lanjutkan, berkata Abu Sa'id, fa illam tusaddiquni faqra'u. Jika kalian tidak mempercayaiku, maka silahkan baca ayat Allah ini, surat An-Nisa ayat 40. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau kalian tidak percaya dengan kisahku ini, kata Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang di masanya, yakni murid-murid sahabat, yaitu kalangan tabi'in. Kalau kalian tidak mempercayai apa yang aku ceritakan, baca surat ya ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang di dalamnya menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi, tidak akan pernah menzalimi yakni hamba-hambanya walaupun itu seberat ya zarrah, seberat biji sawi, sekecil apapun Allah Ta'ala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Jika memang di sana ada hasanah, ada kebaikan, niscaya dia akan melipat gandakannya. Justru akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila memang pada hamba itu ada kebaikan, walaupun seberat biji sawi, walaupun ya seukuran benda yang paling kecil, jika memang masih ada kebaikan, Allah Ta'ala akan lipat gandakan dan tidak akan sia-siakan, karena dia tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Baik. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia melanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayashfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun."
Sehingga pada waktu itu para nabi memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat, orang-orang beriman memberikan syafaat. Nah, ini dia. Ya, alhamdulillah. Jadi para nabi akan memberikan syafaat. Kemudian syafaat itu diberikan kepada orang yang Allah Ta'ala ridhoi. Demikian juga para malaikat diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Demikian juga secara umum orang-orang yang beriman yang telah terbebas dari api neraka, mereka diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka kenal atau keluarga yang mereka kenal, teman yang mereka kenal, seterusnya. Fayaqulul jabbaru, maka berkata al-jabbar, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, baqiyat syafaati. Sudah semua memberikan hak syafaatnya, malaikat sudah, orang-orang beriman, lebih lagi para nabi, para rasul sudah, orang-orang soleh sudah dikasih izin untuk memberikan syafaat. Sekarang tersisa syafaatku, kata Allah. Allah Ta'ala juga memberikan syafaat, ya, karena dia pemilik syafaat tadi. Apa arti syafaat? Secara bahasa apa? Syafaatun. Kalau orang Indonesia supangat jadinya. Iya, syafaat, karena nggak bisa bilang ain itu supaat, supangat. Ada orang namanya supangat. Itu apa ya, plesetan dari syafaat, ya. Ra'iyah, rakyat, kita bilang rakyat, ya gitu ya. Ra'iyah kan bahasa Arab, rakyat. Banyak bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Baqiyat syafaati. Maka berkata Allah Subhanahu wa taala, Al-Jabbar, tersisa syafaatku. Fayaqbidu qabdatahu minan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil satu genggaman dari neraka. Ya, kita tidak bisa memisalkan bagaimana Allah mengambil genggaman itu, tapi ini hakiki. Kita memahami nas, ya, sesuai dengan zahirnya. Itu dia kaidah ahli sunnah wal jamaah. Sama saja seperti Allah Ta'ala menyebutkan kepada ketika Allah menyebutkan kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud dengan makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Ya, kita pahami secara hakiki. Zahirun nusus menyebutkan demikian. Zahir nas, kecuali di sana ada dalil yang menyebutkan bahwa makna zahirnya tersebut adalah ini. Nah, itu namanya sudah kepada takwil, tafsir. Tapi mentakwil tanpa ada bukti, tanpa ada dalil yang kuat, ini namanya takwil yang batil. Takwil yang batil atau jatuh kepada perbuatan tahrif, menyelewengkan makna aslinya. Itu tidak boleh, haram. Yang banyak dilakukan oleh sebagian orang ketika mentakwilkan apa? Istawa. Oh, istawa itu istaula artinya menguasai arsy. Nah, ini namanya tahrif, menyimpangkan makna aslinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi sulusil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Oh, bukan Allah yang turun, itu rahmatnya yang turun. Ya, takwil seperti ini batil. Kenapa? Karena enggak ada bukti, tidak ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya makna turun itu adalah rahmat Allah. Oh, itu yang turun bukan Allahnya, itu rahmatnya. Ya, kita katakan Allahnya yang turun karena memang seperti itu nasnya. Kemudian berhenti sampai di situ, jangan tanya gimana turunnya kalau begitu. Nah, di situ pertanyaan itu justru jatuh kepada pertanyaan yang bid'ah, pertanyaan yang munkar, karena Allah tidak bisa ditanya tentang sifatnya. Yang bisa bagi kita hanyalah menetapkan saja dan mengimaninya. Sudah cukup. Kita tetapkan seperti itu. Bagaimana kaifiatnya, bagaimana? Ya Allahu a'lam, dia yang paling tahu tentang dirinya, dia yang paling tahu. Baik. Ya, demikian juga masalah qabdah, Allah menggenggam. Allah Subhanahu wa taala menggenggam, pada hari kiamat Allah taala akan menggenggam. Seperti disebutkan dalam surah Az-Zumar. Ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Az-Zumar, mereka orang-orang kafir Yahudi. Ayat ini sebenarnya diturunkan atau pernah dibacakan oleh Nabi SAW. Ayat ini pernah dibacakan oleh Nabi gara-gara seorang Yahudi datang kepada Nabi dan mengajukan pertanyaan bahwa benar gak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan jarinya,
menciptakan bumi dengan jarinya, menciptakan ini dengan jari, kemudian Allah menggenggam? Iya, kata Nabi, benar. Ya, maka Nabi SAW membenarkan perkataan Yahudi tadi. Yahudi aja paham. Ya, maka setelah itu Nabi SAW membacakan ayat tadi. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal mereka tahu, mereka yakin dan mereka mengetahui dalil, mereka mengetahui wahyu bahwasanya pada hari kiamat nanti Allah akan menggenggam bumi ini dan langit dilipat-lipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini kita tetapkan. Nabi SAW menetapkan hal itu, enggak mengingkari. Apa kamu Yahudi? Kamu yang menyerupakan Allah dengan makhluk? Enggak seperti itu. Nabi SAW membenarkan, iya, betul kata Nabi, betul kamu wahai Yahudi. Setelah itu udah pergi gitu aja dia. Ya cuma hanya sebatas bertanya kepada Nabi SAW tentang pengetahuan Nabi. Taib ya, jadi tidak perlu bingung dengan hadis ini, kita tetapkan. Baqiyat syafaati, tersisa syafaatku. Fayaqbidu qabdatahu minan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala menggenggam dengan sekali genggaman dari penduduk api neraka. Digenggam sama Allah Subhanahu wa taala. Fa yukhriju aqwaman, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang, kaum-kaum. Qadim tuhishu, ya, qad tuhishu, orang-orang yang sudah tuhishu itu sudah terkelupas, ya, udah terkelupasan kulitnya, udah apa bahasa kita kalau gosong itu sampai melepuh, ya. Nah, melepuh, qadim tuh. Paham antum melepuh? Hah? Atau bahasaan aja tuh? Melepuh ya, siap. Baik. Wa yukhriju aqwaman qadim tuhishu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kaum-kaum atau orang-orang yang sudah melepuh badannya, kulitnya. Fayulqauna fi nahrin bi afwahil jannah. Kemudian mereka dilemparkan di dalam sebuah di sebuah sungai. Fayulqauna fi nahrin bi afwahil jannah. Maka mereka dilemparkan di sebuah sungai di depan pintu surga, ya, bi afwahil jannah, di depan mulut surga, maksudnya di depan pintu surga ada sungai. Namanya Ma'ul Hayat atau Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Ya, Nahrul Hayat atau Ma'ul Hayat. Fayanbutuna fi hafataihi, sehingga jadi yang gosong tadi kan udah hitam-hitam, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam api neraka, sekali genggam, satu genggaman, kemudian dilempar, ya, mereka dilemparkan kemana? Ke sungai, ya, ke sungai kehidupan, Nahrul Hayat atau Ma'ul Hayat. Maka mereka pun fayanbutun, maksudnya tumbuh, ya, fi hafataihi, yaitu seperti antum pernah melihat kalau sungai, di tepi-tepi sungai, hafah itu maksudnya tepi, ya, hafatai. Jadi mereka tumbuh itu di tepi-tepi sungainya itu, dilempar purup ke dalam sungai, biji-biji hitam itu, manusia-manusia yang sudah gosong, kemudian mereka menepi, ya, dan tumbuh, pecah, seperti pecah gitu. Ya, seperti itu. Ya, kamatan butul hibbah fi hamilis sail, sebagaimana hibbah itu biji yang pernah lihat biji apa gitu ya, kayak bibit, kemudian pecah dia, keluarkan tunasnya, merekah kan, cerak, seperti itu, seger lagi. Nah, itu dia. Yang awalnya mereka sudah hitam legam, gosong, melepuh, kemudian mereka dilempar ke sungai, kemudian mereka menepi dan mereka seperti biji yang pecah tumbuh tunasnya, ya, yang mereka tumbuh tunasnya. Nah, seperti itu. Taib. Kamatan butul hibbah fi hamilis sail, sebagaimana biji yang tumbuh yang dibawa oleh banjir. Nah, itu kan sungai, namanya sungai kan mengalir, kemudian terbawa sampai ke tepi mereka. Nah, seperti itu. Jadi dicuci di sungai itu. Qad ra'aitumuha ila janbis sakhrah wa ila janibis syajarah, wa ma kana ila syamsi minha kana ahdar, wa ma kana minha ila dhilli kana abyad. Ya, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam sedikit menceritakan, ya, peristiwanya seperti biji-biji yang disebar di sungai. Kemudian dia menepi, ada yang masuk ke selah-selah batu, ya kan? Ada yang masuk ke selah-selah batu, ada yang masuk ke selah-selah pohon, batang-batang pohon. Ya, kemudian dia tersangkut di sana, lama-kelamaan
tumbuh ya kan? Ada di tepi-tepi di sela-sela batu itu kan biji kadang bisa tumbuh kan? Tumbuh. Nah, seperti itu kondisi mereka. Ya, ada di antara mereka yang tumbuh kemudian condong ke arah matahari, ada yang condong ke arah zil. Zil itu semacam bayangan dari matahari. Matahari terkena pohon, kemudian kan ada bayangannya. Nah, bijinya di bawah itu. Ya, bijinya di bawah itu sehingga dia pecah, tumbuh. Ada yang akhdar, ada yang abyad, ada yang hijau, ada yang putih. Nah, seperti itu mereka. Taib, fayakhrujuna ka'annahumul lu'lu'. Maka mereka pun keluar dari neraka, maksudnya seakan-akan mereka mutiara. Fayuj'alu fi riqabihim al-khawatim. Cuma ya namanya mantan jahanam kan. Dalam riwayat yang lain disebutkan mereka nanti dipanggil jahannamiyun, mantan jahanam. Penduduk surga akan kenal, oh ini mantan jahanam ya. Oh. Ya memang tetap masuk surga juga ya, tapi mereka punya gelar ya jahannamiyun. Nah, ini juga antum lihat. Ya, disebut fayuj'alu fi riqabihim al-khawatim. Ya, di leher mereka ditaruh apa? Semacam cincin kayak tanda gitu loh. Kayak apa? Mantan tahanan itu kan. Iya kan? Kalau kita gimana mantan tahanan? Pakai apa? Borgol. Kalau ini enggak ditaruh cincin di rikopnya, di lehernya. Sebagai tanda mereka apa? Mantan jahanam. Nah, itu. Fayuj'alu fi riqabihim al-khawatim fayadkhulunal jannah. Dalam keadaan seperti itu mereka dimasukkan ke dalam surga. Ya, mereka masuk ke dalam surga. Fayaqulu ahlul jannah. Nah, berkatalah penduduk-penduduk surga waktu itu karena kedatangan penduduk baru. Yang lama gitu ya, di neraka dulu, datang mereka. Apa kata ahlul jannah? Haula'i utaqa'ur rahman. Nah, ini ya orang-orang yang dibebaskan oleh Ar-Rahman. Seperti yang saya sebutkan tadi dalam hadis yang lain, Ahlul Jannah mengatakan mereka ini apa? Jahannamiyun. Mereka digelari sebagai mantan jahannam. Taib. Adkhalahum al-jannata bighairi amalin. Penduduk surga pun berkata, "Oh, ini toh yang dibebaskan oleh Ar-Rahman, utaqaur Rahman." Allah memasukkan mereka ke surga karena enggak punya amal yang mereka amalkan, wala khairin, mereka tidak punya kebaikan yang pernah mereka lakukan, tapi mereka masih ada apa? Iman. Mereka masih ada iman. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, lakum ma ra'aitum wa mithlahu ma'ahu. Maka dikatakan kepada mantan-mantan jahanam tadi, utaqaur rahman, bagi kalian apa yang kalian lihat dan yang semisalnya bersamanya. Jadi bagi mereka itu apa yang mereka lihat saja. Ya, bagi mereka maksudnya di surga, bagi mantan jahanam tadi apa yang mereka lihat, dah itulah mereka makan, mereka ambil. Tidak seperti penduduk surga yang lainnya. Kalau penduduk surga yang lainnya mereka akan minta. Ya, minta ini. Pengen buah ini, datang buahnya. Ya, pengen ke sini, silakan. Namun bagi orang ini hanya sebatas apa yang mereka lihat saja, itu yang boleh mereka ambil. Ya. Kalau mereka sama seperti penduduk surga yang lainnya, maka apa bedanya? Ini yang membedakannya. Ini yang membedakan satu dan yang lainnya nanti di surga. Taib, itu dia para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa min dzalika aidan. Di antara dalil yang lainnya ma akhrajahul Bukhari wa Muslim, apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman nanti pada hari kiamat, ya Adam, wahai Adam, fayaqul, kemudian Adam pun menjawab, labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaik. Ya, labbaika wa sa'daik itu jawaban ya untuk panggilan. Ya, labbaik wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu dan kebaikan semua dalam ya genggamanmu. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, wahai Adam, akhrij ba'tsan nar, keluarkan utusan-utusan neraka. Utusan-utusan neraka keluarkan. Ya. Qala, kemudian dia pun berkata, Adam berkata, wa ma ba'tsun nar. Ya, gimana itu ba'tsun nar, utusan-utusan neraka itu gimana?
Apa itu ya Allah? Berapa dan gimana? Qala, maka Allah Ta'ala berfirman, min kulli alfin tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'ina. Ya, ini keluarkan setiap 1000 maka 999, ya, akhir ba'tsan nar. Ini keluarkan utusan neraka. Ya, jadi setiap 1000 itu 999. Fa indahu yashibus shaghir. Inilah yang membuat seorang anak kecil langsung beruban. Seperti dalam surat Al-Hajj ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Ya, setiap yang hamil sampai melahirkan apa yang melahirkan kandungannya, dan engkau akan melihat manusia mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi siksaan Allah yang sangat pedih. Ya Rasulullah, kemudian mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ayyuna dzalikal wahid? Siapa di antara kami yang satu itu? Ya, siapa di antara kami yang satu itu? Qala, maka beliau pun berkata, absyiru, bergembiralah kalian. Fa inna minkum rajulan wa min Ya'jud wa Ma'jud alf. Itu dia. Bergembiralah kalian bahwasanya di antara kalian itulah satu orang tadi. Sementara 1000-nya tadi, yang dari 1000 tadi adalah dari Ya'jud dan Ma'jud. Itu maksudnya. Ya, jadi dari 1000 tadi keluarkan. Maksudnya satu tadi yang di mana? Yang di surga. Ya, satu tadi yang di surga tadi. 999 yang utusan neraka tadi, yang dimaksud utusan neraka. Nah, maka siapa satu tadi? Wahai Rasulullah, satu tadi yaitu dari kalangan kalian dan sisanya adalah dari Ya'jud dan Ma'jud. Baik, tsumma qala, kemudian beliau berkata lagi, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, inni arju an takunu rubu'a ahli jannah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku berharap agar kalian menjadi seperempat dari penduduk surga. Seperempat dari penduduk surga. Fakabbarna, maka kami pun bertakbir, Allahu Akbar. Faqala, kemudian beliau melanjutkan lagi, arju an takunu sulusa ahli jannah. Aku berharap agar kalian sepertiga dari ahli jannah. Fakabbarna, kami pun bertakbir, Allahu Akbar. Faqala, kemudian beliau berkata lagi, arju an takunu nisfa ahli jannah. Aku berharap agar kalian merupakan separuh dari penduduk surga. Kami pun bertakbir lagi. Ya, fakabbarna. Faqala, ma antum finnas illa kasya'rah as-sauda fi jildi thawrin abyad au kasya'rah bayda fi jildi thawrin aswad. Tidaklah kalian di tengah-tengah manusia, perbandingan kalian di tengah-tengah manusia melainkan seperti sehelai rambut hitam yang berada di tubuh sapi yang putih, atau seperti sehelai bulu yang putih di sapi yang berwarna hitam. Nah, seperti itu perbandingan. Ya, perbandingan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan manusia. Artinya banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih mendominasi di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjutkan ya. Jadi kita bacakan ini riwayat-riwayat hadisnya. Ma akhrajahu Ahmad, demikian juga yang diriwayatkan Imam Ahmad min hadisi Anas, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yu'ta bi asyaddin nas, akan didatangkan nanti pada hari kiamat manusia yang paling berat apanya? Kana balaan fid dunya min ahlil jannah. Yu'ta bi asyaddin nasi kana balaan fid dunya min ahlil jannah. Akan didatangkan pada hari kiamat manusia yang paling berat musibahnya, balanya dari penduduk dunia, namun dia termasuk ahli surga. Dia ahli surga, tapi semasa di dunia dia adalah orang yang paling berat musibahnya, paling banyak musibahnya, paling miskin, paling sering diejek di situ, dan paling besar musibahnya didatangkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kesusahan demi kesusahan itu dia dapati semasa di dunia. Kesulitan demi kesulitan, musibah demi musibah itu dia dapati di mana? Di dunia. Nanti didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ini. Tapi dia termasuk ahli surga, min ahli jannah.
Fayaqul, kemudian Allah tabaraka wa taala pun berfirman, usbughuhu sibghatan fil jannah. Coba kalian celupkan sekali aja dia ke surga. Masukkan, kemudian langsung keluarkan. Gimana rasanya? Masukkan, langsung keluarkan. Ya. Fayasbaghunahu atau fayasbughunahu fiha sibghatan. Maka pada waktu itu ya, mereka pun memasukkan dia ke dalam surga itu dengan sekali masuk, sekali celup, dicelupkan, masuk, kemudian langsung keluar. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ya ibna Adam. Dia tanya balik lagi. Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali kepada orang yang paling susah di dunia ini. Paling berat ya musibahnya. Allah tanya lagi kepadanya, hal ra'aita ba'san? Bu'san ya. Hal ra'aita bu'san qattun aw syai'an takrahuhu? Wahai anak Adam, apakah kamu melihat ada kesusahan atau sesuatu yang tidak kau suka? Ditanya dia. Fayaqul, dia pun berkata, la wa izzatika ma ra'aitu syai'an akrahuhu qattun. Maka dia pun mengatakan, demi keagunganmu, demi keperkasaanmu, demi izzahmu ya Allah. La, kata dia, aku tidak melihat sesuatu yang aku tidak suka sebelumnya. Qattun itu menunjukkan sebelumnya, enggak ingat lagi dia. Aku tidak mendapati sesuatu yang tidak mengenakkan lagi. Hilang sudah kesusahan dan kesulitan yang pernah dia rasakan semasa di dunia, hanya dengan sekali celup saja ke surga. Dimasukkan, langsung dikeluarkan. Celup, nah gitu ya. Gimana? Masih terasa enggak? Masih teringat enggak kesusahan kamu di dunia? Adakah kamu rasakan sesuatu di dunia yang masih kamu ingat sekarang? Enggak ada. Lupa dia. Coba bayangkan bagaimana itu kenikmatan surga itu. Subhanallah. Makanya Nabi SAW mengatakan ya dalam hadisnya tentang surga itu, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan enggak bisa dihayalkan oleh hati manusia. Hati kita tuh enggak bisa menghayalkan surga itu gimana. Coba Anda bayangkan ini, orang yang paling susah di dunia, yang kehidupannya hanya mendapatkan bala saja, kesusahan demi kesusahan. Kalau kita, Masya Allah, kemudahan demi kemudahan yang kita dapat. Ini akan didatangkan orang paling susah sedunia. Coba kita nggak tahu itu siapa, tapi ada, didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke surga sekejap saja, sejenak saja dimasukkan ke surga, langsung dikeluarkan dan ditanya, masih kerasa nggak sesuatu yang pernah kamu lihat, sesuatu yang kamu nggak suka? Lupa dia, nggak ada, kayaknya nggak ada, senang terus. Ya, demikian. Taib. Summa yu'ta bi an'amin nas, kemudian didatangkan manusia paling enak nanti. Ya, yang paling enak di dunia. Summa yu'ta bi an'amin nasi kana fid dunya min ahlin nar. Akan didatangkan manusia yang paling senang di dunia tapi dia termasuk ahlin nar. Dia termasuk penduduk neraka. Fayaqul, kemudian Allah Taala berkata, usbughuhu fiha sibghatan. Celupkan dia ke dalam neraka itu sekali celup. Fayaqul, setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun berkata, ya ibna Adam, kepada orang yang paling senang tadi, paling bahagia di dunia, paling nikmat di dunia. Maka Allah tanya kepada dia, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattun qurrata ain qattun? Wahai anak Adam, apakah kau merasakan ada sesuatu yang masih kau rasakan kesenangan, kebaikan, ya, qurrata ain yang menggembirakan? Fayaqul, maka dia pun berkata, la wa izzatika, tidak ada, demi izzahmu wahai Allah, ma ra'aitu khairan qattun wala qurrata ainin qattun. Maka dia mengatakan, hilang semua kebahagiaan di dunia, kesenangan di dunia, ya, kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan, ini itu, kendaraan, harta yang banyak, kesenangan dengan teman-temannya ininya, berfoya-foya, hilang semuanya. Ya, tidak dia rasakan kenikmatan dunia itu ketika dia mendapati siksaan di neraka. Taib. Itu dia para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini beberapa riwayat yang berikutnya. Wa min dzalika ma akhrajahu Muslim aidan min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Demikian juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qalu, orang-orang berkata, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Apakah kami bisa melihat Rabb kami pada hari kiamat? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
hal tudarruna fi ru'yati syamsi fi dhahirah laysat fi sahabah, apakah kalian berdesak-desakan ketika melihat matahari pada waktu zahirah? Waktu zahirah itu ketika matahari berada pas di atas kepala, ya, pas di atas. Apakah kalian berdesak-desakan saat melihat matahari ketika berada di punggung langit yang tidak ada awan pada waktu itu? Ya, ini laisat fi sahabah, maksudnya tidak ada sahabah, ashab, ya, tidak ada sahab, tidak ada awan pada waktu itu. Qalu, maka mereka pun mengatakan, la, kami tidak akan berdesak-desakan. Ya, kemudian beliau tanya lagi, fahal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badar laisa fi sahabah? Apakah kalian berdesak-desakan saat melihat bulan purnama di malam bulan purnama, di mana malam itu tidak ada awan sama sekali? Apakah kalian tetap berdesak-desakan melihat bulan? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Kami tidak berdesak-desakan untuk melihat bulan purnama. Ya, saking indahnya bulan purnama juga, wajahmu seperti rembulan. Ya. Tapi enggak ada yang bilang wajahmu seperti matahari. Ya. Silau. Baik. Nah, kemudian beliau melanjutkan, qala fawalladzi nafsi biyadihi la tudarruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan berdesak-desakan saat melihat Rabb kalian, kecuali sebagaimana kalian berdesak-desakan saat melihat salah seorang di antara, ya, keduanya. Maksudnya kalau kalian melihat manusia, ya, salah satu dari keduanya, ya, ini kalian harus berdesak-desakan. Tapi kalau melihat Allah Subhanahu wa taala kalian tidak akan berdesak-desakan. Kalau melihat manusia bagaimana? Di kerumunan banyak orang, maka harus berdesak-desakan, ataupun setidaknya ketutup dengan benda-benda yang lain, tidak bisa terlihat. Baik. Kemudian melanjutkan, fayalqal abda fayaqulu ay full. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertemu hambanya nanti pada hari kiamat. Fayalqa al-'abda. Dia pun bertemu dengan hambanya dan berkata kepada hambanya, "Ai full." Full itu bukan kacang, ya, full. Full itu panggilan singkat dari fulan. Nah, "Ai full." Nah, gitu ya, kayak bahasa, itu bahasa Arab, ya. Kayak gitu. "Ai full." Fulan maksudnya, "Ai fulan," gitu, "Ai full." Kan tahu antum kan bahasa Arab jadinya. Full itu maksudnya fulan disingkat. Full. Alam ukrimka, wahai fulan, kata Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Alam ukrimka, bukankah aku telah memuliakanmu? Iya benar, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia. Alam ukrimka wa usawwidka. Usawwidka ini aku telah menjadikanmu menjadi pemimpin, sayyid. Ya. Wa uzawwijka, aku sudah nikahkan kamu. Nah, dia sudah nikahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita sudah diberi apa? Pasangan. Artinya Allah Subhanahu wa taala di sini ingin mengingatkan hambanya ini atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah muliakan kamu. Aku sudah jadikan kamu sebagai sayyid, orang yang dihormati. Aku sudah berikan kamu pasangan. Wa usakhir lakal khayla wal ibila, dan aku juga sudah menundukkan untukmu kuda, sudah menundukkan untukmu unta. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita apa? Kendaraan, sudah ditundukkan. Allah taala telah menundukkan unta, kuda. Kalau sekiranya, ya, unta ataupun kuda itu seperti singa dan harimau, waduh, bingung juga gitu, ya. Gimana itu menundukkannya? Susah kan? Kan susah menundukkan harimau kan? Susah menundukkan harimau ataupun, ya, macan ataupun singa, tapi Allah taala memudahkannya sehingga mudah kita tundukkan kuda. Demikian juga di zaman sekarang ini kita mudah untuk mendapatkan pengganti kuda ataupun unta, yaitu dengan kendaraan-kendaraan hari ini, mobil, motor, sepeda, ya, pesawat, kapal, dan banyak yang lainnya yang sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa adzarka tar'as wa tarba', dan aku sudah memberikan atau membiarkan kamu sebagai penguasa, tar'as sebagai rais, wa tarba', aku sudah membiarkan kamu, ya, atau memberikan kepadamu, tarba' maksudnya berbuat, ya, berbuat sesuka hati, berbuat dengan sebebas-bebasnya. Namanya penguasa kan bebas gitu, ya. Orang yang berkuasa menguasai sesuatu maka dia bebas. Itu tarba', maksudnya bersenang-senang dia dengan hal itu. Fayaqulu, maka si hamba tadi pun mengatakan, bala, iya benar wahai Allah, dia akui itu.
Dia mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, fayaqul afa dzananta annaka mulaqiya, apakah engkau meyakini bahwasanya engkau akan bertemu dengan aku? Fayaqulu, dia pun berkata, la, aku tidak yakin ketemu sama kamu. Fayaqulu, maka Allah taala berkata, fa inni ansaka kama nasitani, maka sesungguhnya aku melupakanmu sebagaimana kamu telah melupakan diriku, kata Allah. Summa yalqa asani, kemudian Allah bertemu dengan yang kedua. Fayaqulu, kemudian Allah taala berkata, ay ful alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwijka wa usakhir lakal khayla wal ibila wa azarka tar'as wa tarba'. Sama seperti pertanyaan pertama. Ini orang yang kedua. Wahai fulan, aku sudah muliakan kamu, aku jadikan engkau penguasa pemimpin, aku nikahkan kamu, aku tundukkan untukmu kendaraan-kendaraan, hewan-hewan, aku jadikan kamu penguasa dan bebas engkau untuk berbuat. Fayaqulu bala, dia pun mengatakan iya. Ay Rabbi, benar wahai Rabbi, benar itu semua. Fayaqulu, kemudian Allah taala berkata, apa dzananta annaka mulaqiya, apakah engkau meyakini bahwasanya engkau ketemu denganku? Fayaqulu la, kata dia, enggak, aku tidak yakin bertemu denganmu. Baik. Ya, fayaqulu fa inni ansaka kama nasitani, maka Allah taala pun berkata kepadanya, sungguh aku melupakanmu sebagaimana kau telah melupakan diriku. Summa yalqas salis, kemudian Allah taala bertemu lagi kepada orang yang berikutnya, yang ketiga. Fayaqulu lahu mithla dzalik, Allah taala berkata kepada yang ketiga ini seperti pertanyaan itu. Fayaqulu ya Rabbi, maka orang yang ketiga ini memberikan jawaban yang berbeda. Dia tidak mengatakan la, apa dzananta annaka mulaqiya, apakah engkau meyakini akan bertemu denganku? Maka kata yang orang ketiga tadi, ya Rabbi amantu bika wa bi kitabika wa bi rusulika, wahai Rabbku, aku beriman denganmu, dengan kitabmu, dengan rasul-rasulmu. Wa shallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu, aku salat, aku puasa, aku bersedekah. Ya, wa yusni bi khairin mastata'a, dia pun memuji dengan kebaikan apa yang dia mampu. Fayaqulu ha huna idzan, maka Allah taala berkata lagi, kalau gitu sini, berdiri kamu sini. Jawaban benar gitu ya, tapi belum selesai tesnya. Maka Allah taala berkata apa? Ha huna idzan, sini kamu, berdiri sini. Allah Subhanahu wa taala pada orang yang ketiga ini yang jawabannya bagus tadi. Aku beriman kepadamu, pada kitabmu, pada rasulmu, aku sholat, aku puasa, aku bersedekah, dan dia sebutkan banyak pujian-pujian. Ya, kalau kayak gitu, sini, berdiri sini. Ya, qala summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, al-an nab'atsu syahidana 'alaika. Nah, kamu berdiri sini, sekarang kami akan mengutus saksimu yang akan bersaksi untukmu. Wa yatafakkaru fi nafsihi man dzalladzi yashhad, maka orang tadi pun berpikir-pikir, siapa ini yang akan dijadikan saksi untuk pernyataannya tadi yang dia mengatakan dia beriman. Ya. Siapa ini akan menjadi saksi? Wa yatafakkaru fi nafsihi man dzalladzi yashhadu alayya, siapa yang akan bersaksi atasku? Kemudian fayukhtamu ala fihi, dibungkam mulutnya. Tidak bisa ngomong dia. Fayukhtamu ala fihi, fi itu fam. Ya, famihi maksudnya fihi, maka ditutup mulutnya. Wa yuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa idhamihi, kemudian dikatakan kepada orang yang ketiga tadi, dikatakan kepada pahanya, kepada dagingnya, tulang-tulangnya. Apa yang dikatakan kepada tubuhnya? Intiqi. Nataqa yantiku, maksudnya apa? Bicaralah kamu, wahai paha, daging, tulang-tulang. Maka fatantiku fakhidhuhu walahmuhu wa idhamuhu bi'amalihi, ngomonglah waktu itu anggota tubuhnya, pahanya, dagingnya, tulang belulangnya, itu semua ngomong dan menceritakan apa yang pernah dia kerjakan semasa di dunia, sementara mulutnya dalam keadaan dikunci, yuktam maksudnya dibungkam, tidak bisa ngomong. Wadzalika ya liyu'dzira min nafsihi, yang dengan itu dia pun menyesali, orang tadi menyesali dirinya sendiri, Wadzalikal munafiq, inilah dia orang munafik. Kalau yang pertama kedua orang kafir yang memang mengingkari adanya hari berbangkit, mengingkari hari kiamat. Orang yang ketiga ini orang yang beriman ya secara zahir, tapi sebenarnya dia
kafir dalam hatinya, dia tidak beriman kepada Allah, atau yang dikenal dengan munafik. Wa dzalikal ladzi yaskhatullahu alaihi, ya, maka inilah dia yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang tersebut. Baik. Dikit lagi ya. Masih tahan kan? Hah? Dikit lagi ini, sayang. Biar kita ambil faedahnya. Ma akhrajahu Muslim aidan. Demikian juga riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahika." Kami waktu itu bersama Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau ketawa. Faqala, beliau pun berkata, "Hal tadruna ma adhak?" Tahukah kalian kenapa saya ketawa? Ya, dia tiba-tiba tersenyum, tertawa. Tahukah kalian kenapa saya ketawa? Qulna, kami pun berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kalau anak yang tanya gitu sama antum, tahu enggak antum kenapa anak ketawa? Enggak tahu, Ustaz. Mungkin antum lagi stres kali ini, ketawa sendiri. Iya. Maka para sahabat, kami pun berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian beliau berkata, ya, min mukhatabatil abdi rabbah. Aku tertawa karena sebab seorang hamba yang mukhatabah, maksudnya ngajak bicara Rabbnya. Aku tertawa karena seorang hamba yang mengajak bicara Rabbnya. Yaqul, dia berkata, ya Rabbi, alam tujirni minaz zulm? Wahai Rabbku, bukankah engkau telah menyelamatkanku dari kegelapan? Qala yaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata, bala, iya benar. Kenapa rupanya hambaku? Gitu ya. Ya, engkau ya Allah, engkau yang telah menyelamatkanku dari kegelapan. Iya benar. Terus kenapa? Fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Maka saat ini aku tak izinkan diriku sebagai saksi untuk diriku, kata dia. Jadi dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau yang telah menyelamatkanku dari kegelapan dulu semasa di dunia. Iya benar wahai hambaku. Terus kenapa? Hari ini sungguh aku tidak izinkan tubuhku memberikan saksi untuk diriku. Aku enggak izin, kata dia. Ya, sampai seperti itu dia. Aku tidak izinkan diriku atau tubuhku sebagai saksi atas diriku. Ini yang membuat Rasulullah ketawa. Ada-ada aja orang ini. Bagaimana dia enggak mengizinkan? Orang pemilik dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat beliau ketawa. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepadanya, kafa binafsikal yawm 'alaika syahidan wa bil kiramil katibina syuhudan. Sudah cukup bagi dirimu hari ini, dirimu yang menjadi saksi untuk dirimu dan para malaikat yang telah mencatat itu sebagai saksi. Kiraman katibin itu sebagai syuhudan, sebagai saksi bagimu. Qala, maka ya beliau melanjutkan, fayukhtamu ala fihi, maka dibungkamlah mulutnya, fayuqalu li arkanihi, arkan itu maksudnya anggota tubuh ya. Kemudian dikatakan kepada anggota tubuhnya, intiqi, berbicaralah wahai anggota tubuh, fatantiqu bi a'malihi, maka anggota tubuhnya tadi pun berbicara dengan amal yang pernah dia kerjakan semasa di dunia. Summa yukhalla bainahu wa bainal kalam. Ya, kemudian yukhalla maksudnya dipisah antara dia dan ucapannya, maksudnya dia enggak diizinkan untuk ngomong. Dia tidak diizinkan untuk ngomong. Ya. Fayaqul, kemudian dia pun berkata, bu'dan lakunna wa sukhon, ya. Fa'an kunna kuntu unadil. Nah, akhirnya dia pun diberikan izin untuk berbicara. Apa kata si pemilik tubuh tadi? Ya, celaka kalian, aduh kalian ini. Bu'dan atau sukhon itu semacam ungkapan apa? Ungkapan kejengkelan ya. Aduh kalian ini jauh, bu'dan maksudnya udah kalian jauh saja sana. Sukhon, celaka kalian. Ya, dahulu aku membela-bela kalian. Unadil itu maksudnya membela. Dulu kalian semasa di dunia aku bela-bela, sekarang kalian jatuhkan aku. Ya, dia marah kepada dirinya sendiri, kepada tubuhnya sendiri. Baik, itu dia berjamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa min dzalika ma akhrajahu Tirmidzi, demikian juga riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id ya radhiyallahu anhuma, keduanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah fayaqulu Allahu lahu, akan didatangkan seorang hamba pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepadanya, alam aj'al laka sam'an wa basaran wa malan wa waladan
bukankah aku telah memberikan kepadamu pendengaran, penglihatan, aku berikan kau harta, aku berikan kau anak, wasakhartu lakal an'am, aku telah tundukkan kepadamu hewan-hewan ternak, wal harth, aku telah tundukkan kepadamu ya ladang, sawah ladang ataupun pertanian, wa taraktuka tar'as wa tarba, aku biarkan kamu memimpin kemudian bersenang-senang. Fakunta tazunnu annaka mulaki yaumaka hada, apakah engkau meyakini bahwasanya aku akan bertemu denganmu pada hari ini? Apakah engkau meyakini bahwasanya ya engkau bertemu denganku pada hari ini? Maka si hamba tadi pun mengatakan, la, aku tidak meyakini pertemuan hari ini. Fa yaqulu lahu, maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, al yauma ansaka kama nasitani, hari ini pun aku akan melupakanmu sebagaimana engkau telah melupakan diriku. Nah, lihat penjelasan Imam At-Tirmidzi di sini. Qala At-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadza haditsun sahihun gharibun, ini hadis yang sahih, yang jarang. Wa makna qaulihi, ya, adapun makna perkataan yakni firman Allah Subhanahu wa taala, al yauma ansaka, hari ini aku lupakan kamu. Ini bukan berarti Allah Taala itu punya sifat lupa. Ada sebagian orang mungkin memahami bahwasanya al yauma ansaka, hari ini kami lupakan kamu, berarti kita tetapkan dong Allah punya sifat pelupa. Nah, ini yang enggak paham berarti. Ada satu orang dai itu saya lihat videonya itu ya membawakan masalah seperti ini, kemudian berusaha untuk merendahkan kaidah Ahlus Sunnah, karena Ahlus Sunnah memang memahami secara zahir. Kalau kata mereka, loh, kalau kita pahami nas itu secara zahir berarti kita tetapkan Allah punya sifat pelupa. Nah, pahami bahasa Arab, Mas. Ya, pahami bahasa Arab itu yang benar kan gitu ya. Pahami bahasa Arab itu yang benar. Lihat para salaf kita itu gimana mereka memahaminya. Lihat orang Arab ketika memahami lupa ini tidak hanya sebatas lupa benda seperti itu, enggak. Orang Arab itu nasiya itu bisa dimaknai apa? Taroka, alas ansaka, ya. Padahal dia ada di situ, orangnya kelihatan. Maksudnya apa? Saya nggak peduli sama kamu, saya tinggalkan kamu, itu maksudnya. Antum bisa begitu berkata seperti itu kepada orang, alas ansaka, nasituka, alas, ya. Aku lupakan kamu. Maksudnya saya meninggalkan kamu. Ini lihat Imam At-Tirmidzi, bahwasanya makna qaulihi al yauma ansaka, ya, yaqul al yauma atrukuka, maknanya apa? Hari ini aku tinggalkan kamu, atrukuka fil azab, aku tinggalkan kamu, aku biarkan kamu dalam siksaan, itu maknanya. Hakada fassaruhu, demikianlah para ulama mentafsirkannya, bahwasanya makna ansaka yakni atrukuka, aku tinggalkan kamu. Baik, ya, jadi gitu. Ya, jangan bego-bego betul lah. Udah lama belajar masih bahasa Arab masih agak lugu tapi lugu berbahaya. Ya. Baik. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa, wa qad fassara ba'du ahli ilmi hadhil ayah fal yawma nansahum. Hari ini kami lupakan mereka. Qalu innama ma'nahu al yawma natrukuhum fil azab. Hari ini kami biarkan kalian di dalam siksaan. Jelas ya? Nah, seperti itu. Baik. Dan sama saja seperti ayat was'alul qaryah. Hendaklah kalian bertanya sama kampung. Gimana antum mau tanya sama kampung? Kampung. Ya, ini kan bisa dipahami bahasa Arab seperti ini. Berat yang dimaksud di situ bukan tanya sama kampungnya tapi sama penduduk kampung situ, gitu loh. Masa gitu aja lugu betul? Ya sudah pasti itulah yang dipahami. Was'alul qaryah, tanyalah sama kampung. Antum datang ke kampung, kampung. Sama siapa antum ngomong? Ya sama penduduknya. Jangan dipahami, wah, masa kampung. Baik, itu yang bisa kita sampaikan ya dari hadis yang Masya Allah cukup panjang. Di sini beliau memaparkan tentang pertanyaan sebagian ahwal manusia, kondisi manusia saat bertemu dengan Rabbnya pada hari kiamat. Walaupun di sana ada banyak hadis yang lain yang baik bagi kita untuk membacanya sebagai pengingat tentang hari akhirat, karena ini penting bagi kita. Nah, sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Dunia hanyalah sebatas ladang untuk beramal. Adapun pertanggungjawaban dan hasil itu nanti di akhirat, yaumil akhir. Maka hendaknya kita lebih memperhatikan urusan-urusan akhirat kita dengan beramal dan memperbaiki amal kita semasa di dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki seluruh amal kita dan menjadikan kita orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat insyaallah.
Ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan, nanti insyaallah kita lanjutkan. Ya, masih melanjutkan beberapa penjelasan lagi. Masih penjelasan di ayat 1 sampai 6 ya dalam surah Al-Mutaffifin. Ya, cukup mungkin ya. Ada yang bertanya mungkin? Cukup ya? Sudah cukup silau mataharinya. Cukup ya insyaallah. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.